Hai guys, selamat datang kembali di Literakur dengan Aya di sini. Nah, hari ini aku mau sharing sama kalian semua tentang mengatasi sakit gigi di rumah pakai bahan yang ada di rumah aja, dan itu efektif serta jauh lebih aman setidaknya dibandingkan dengan obat kimia. Nah, uh, ini tuh pengalamanku sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi aku pernah ngalamin sakit gigi, dan itu terjadi di malam hari. Jadi aku nggak tahu, aku kayaknya salah makan paginya itu. Jadi pas malam itu aku kena serangan. Emang sorenya itu udah agak nggak nyaman, tapi aku bawa santai aja, aku tidur, dan nggak taunya itu tengah malam aku kebangun gara-gara sakit giginya tuh sakit banget. Dan itu kan tahu sendiri kan, kalau sakit gigi yang sakitnya itu kayak ada kayak otot atau saraf yang ketarik, dan itu kayaknya di sini kayak mau pecah kepala. Nah, aku ngalamin itu. Sementara aku hari itu aku nggak punya stok obat itu habis. Dan kalau aku mau keluar beli obat itu udah terlalu malam, dan aku nggak ada siapa-siapa yang bisa aku ajakin keluar. Nah, sebagai apoteker putar otak lah nih, ya kan, malu-maluin apoteker. Jadi aku ke dapur dan aku mulai mikir, oke, bahan apa aja yang bisa aku pakai sebagai obat anti nyeri setidaknya sementara sampai besok pagi dan aku bisa beli obat di apotek. Waktu itu aku mikirnya kayak gitu. Nah, aku ngeliatin di dapur, dan yang kepikiran di kepalaku saat itu adalah jahe sama bawang putih. Nah, tapi aku prefernya sebenarnya lebih ke bukan bawang putih, tapi ke jahe. Karena jahe itu setidaknya dari segi rasa itu lebih bisa diterima lidah, ya kan? Nah, sementara bawang putih itu kan tahu sendiri, kalau bawang putih goreng itu enak, tapi kalau bawang putih mentah, kalian pasti mikir-mikir juga kalau untuk makan bawang putih mentah-mentah, kata vampir gitu kan. Nah, tapi hari itu jahenya nggak ada, adanya emang cuma bawang putih. Jadi mau nggak mau aku pakai bawang putih. Nah, gimana cara aku menyiapkannya kan? Nah, bawang putihnya itu aku ambil sekitar 2 siung, terus kemudian aku hancurin, aku pakai kayak cobek gitu. Pokoknya harus keluar sarinya. Kalau kalian iris itu kan kalian kayak sayatannya rapi kayak gitu, kuahnya nggak bakalan keluar. Jadi harus kalian hancurin biar kayak ada kuah-kuahnya, itu sari dari bawang putihnya itu bisa keluar. Nah, jadi kalau dia nggak keluar, itu kalian tempelin tuh efeknya nggak terlalu ngefek. Jadi emang harus dihancurin. Nah, setelah aku hancurin, terus aku masukin ke gigiku ke dalam lubang. Aku emang waktu itu emang punya gigi berlubang. Aku masukin, terus tapi aku agak lebihin, jadi di sela-selanya juga, di luar, di gusi, terus kemudian di daerah bawahnya juga, gigi bagian bawahnya juga. Terus habis itu aku gigitin. Nah, aku gigitnya itu sekitar mungkin berapa ya, 5-10 menitan doang, nggak lama kok. Sampai ada kayak rasa kesemutan, tapi yang nggak terlalu kesemutan banget, cuma kayak ada kerang-kerang kecil gitu. Terus aku berkumur, aku buang. Nah, waktu itu emang rasa sakitnya udah mulai berkurang tuh begitu kena ekstrak bawang putih. Nah, setelah aku bersihkan, aku kumur, terus aku gosok gigi. Aku sebenarnya masih agak yang skeptis apakah ini akan menyelesaikan masalahku. Jadi saat itu meskipun rasa nyerinya aku nggak berasa banget, tapi di pikiranku tuh masih ada kayak rasa skeptis gitu. Jadi aku tungguin. Nah, alhamdulillahnya nggak balik lagi. Jadi kayak nyerinya itu hilang, bener-bener hilang, dan aku bisa tidur kembali. Nah, ini membuat aku jadi kayak punya catatan sendiri bahwa obat bawang putih itu sebenarnya lebih efektif daripada obat kimia. Nah, kalian yang pernah sakit gigi mungkin pernah ngerasain kali ya, kalau kalian pakai obat kimia itu nyerinya itu hanya sebentar, nanti balik lagi.
Nah, ini sebenarnya itu terkait sama efek dari anti nyeri itu sendiri, karena anti nyeri itu sifatnya lama kerjanya itu hanya sekitar 8 jam. Jadi setelah 8 jam itu selesai, nyerinya balik kalau kalian nggak pernah mengatasi faktor penyebab utama dari sakit gigi tersebut. Misalnya kalau memang ada lubang di gigi kalian dan terjadi infeksi di sana, kalau itu nggak diatasi, maka biasanya nggak ngaruh-ngaruh banget obat anti nyeri. Mungkin kalian bertanya-tanya apakah aku menggunakan larutan air garam atau tidak. Nah, hari itu guys aku pakai. Jadi sebelum aku memutuskan untuk cari jahe atau bawang putih, itu aku sebelumnya berkumur dulu pakai larutan air garam hangat. Tapi hari itu emang tidak efektif. Aku pakai beberapa menit agak enakan, tapi terus kemudian muncul lagi. Nah, ini yang bikin aku akhirnya ke dapur dan cari bahan lain yang bisa aku jadikan penghenti nyeri sementara, setidaknya malam itu pikir. Kalian juga mungkin bertanya apakah penggunaan bawang putih ini punya dasar ilmiah atau enggak. Nah, aku kasih tahu guys, bawang putih itu adalah salah satu obat herbal yang penelitiannya itu bisa dibilang kuat, karena dia dilakukan itu sudah banyak kali, bukan cuma 1-2 penelitian aja. Dan kemudian penelitiannya itu bukan cuma sekedar membuktikan khasiat, tetapi juga sudah sampai pada tahap mengidentifikasi zat kimianya apa aja, terus kemudian cara kerjanya itu bagaimana, terus kemudian cara kerjanya itu bagaimana, dan kemudian efek sampingnya bagaimana, itu sudah berhasil diidentifikasi. Jadi ini tuh bahan yang backupan bukti ilmiahnya itu udah banyak banget dan kuat. Jadi kalian jangan khawatir. Nah, yang paling menakjubkan dari bawang putih ini adalah dia tuh tidak cuma untuk nyeri doang. Bawang putih itu sebenarnya punya banyak sekali khasiat yang ditawarkan bagi kesehatan manusia, dimulai dari efeknya untuk anti kanker, untuk memperbaiki sistem imun, untuk antioksidan juga bisa, terus kemudian anti radang juga bisa, menurunkan hipertensi juga bisa, menurunkan kolesterol juga bisa, terus perlindungan jantung juga bisa. Banyak guys, bisa jadi dengan penelitian yang jauh lebih maju lagi ke depannya, efek-efek dari bawang putih ini bisa lebih banyak lagi diidentifikasi. Nah, jadi aku tuh harap kalian mungkin bisa mencoba trik ini, tips ini ketika kalian mengalami sakit gigi, meskipun aku nggak berharap kalian sakit gigi ya. Nah, sebagai catatan tambahanku, aku pengen kalian tahu satu hal, bahwa yang namanya sakit gigi itu dia punya kaitan dengan kebersihan mulut. Jadi kalau mau kalian minum obat tapi kalau kalian nggak bersihin mulutnya dengan benar, biasanya itu nggak ngefek. Jadi even kalian pakai obat kimia, kalian nggak percaya obat herbal dan kalian memilih untuk pakai obat kimia pun, kalian harus pertama-tama harus memastikan bahwa kalian sudah membersihkan gigi kalian, oral kalian itu dengan berkumur misalnya dengan baik, dengan sempurna. Jadi jangan sampai ada sisa makanan yang nyangkut di gigi, karena ketika itu terjadi, biasanya berdasarkan pengalaman yang aku dapat selama praktek, itu biasanya nggak ngaruh. Jadi aku pribadi biasanya kalau aku punya pasien datang sakit gigi dan mereka belum bisa ke dokter, karena tahu sendiri ketika kalau mau cabut atau mau tambal itu kan nyerinya harus hilang dulu. Nah, itu yang pertama, kayak yang pasti aku ingetin adalah bersihkan mulutnya dulu dengan benar. Jadi pakai mouthwash, kalau memang kalian bisa punya floss, benang gigi untuk bersihin dulu, karena jangan salah, itu sangat-sangat berpengaruh. Nah, bisa jadi kalau kalian cuma sekedar masalahnya sakit karena makanan yang nyangkut doang, bisa jadi setelah kalian membersihkan gigi dengan benar, nyerinya itu benar-benar malah
malah hilang. Tapi ini catatan ya, kalau kalian punya gigi berlubang, tambal, atasi dengan segera, karena kalau itu dibiarkan, selain nyerinya itu bisa kalian alami kapan aja, kerusakan giginya akan semakin meluas. Jadi sakit gigi itu adalah penyelesaian yang paling efektifnya adalah dengan mengatasi sumber masalahnya, gitu ya. Jadi jangan datang ke apotek dan kemudian ngeluh bahwa obat ini nggak efektif. Nah, aku tuh sering banget dapat pasien kayak gitu. Biasanya kadang-kadang aku tanya, nggak bener-bener efektif atau muncul lagi nyerinya? Terus dia cerita, iya, pada saat saya minum obat nyerinya hilang, tapi beberapa jam kemudian, 6 jam, 7 jam kemudian nyerinya datang lagi. Nah ini ya guys ya, obat anti nyeri itu hanya menghilangkan sakitnya aja, nyerinya doang yang hilang. Dia nggak mengatasi masalahnya. Jadi kalau memang masalahnya itu adalah gigi yang berlubang dan kemudian itu terpapar dengan bahan-bahan yang bisa memicu nyeri, misalnya kayak sisa makanan atau terjadi infeksi, maka anti nyeri itu tidak akan menyelesaikan masalah kalian. Yang menyelesaikannya adalah kalian ke dokter gigi, tambal, udah gitu. Obat nyeri ya jadi cuma ngilangin nyerinya doang, dan itu pun obat anti nyeri rata-rata kerjanya hanya sekitar 8 jam saja. Makanya kalian bisa gunakan itu, kan ditulisnya 3 kali seharian kan, 3 kali sehari maksud saya. Jadi jangan berharap anti nyeri bakal menyelesaikan masalah gigi kalian. Tapi kalau kalian prefer untuk obat herbal, maka aku paling menyarankan untuk bawang putih tadi. Silahkan dicoba sendiri guys. Nah, kita sampai di ujung video kita untuk kali ini. Kalau kalian suka dengan apa yang aku sajikan di videoku, tolong di subscribe, share juga buat teman-teman kalian, saudara kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Dan kita ketemu di video selanjutnya. Bye guys.